Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang memberkati kita. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya yakin hari ini kita dalam keadaan sehat, kuat, karena kita tahu bersama dengan Tuhan kita banyak melakukan perkara besar-besar. Bersama dengan Tuhan segala mukjizat Tuhan akan berikan kepada kita. Haleluya. Kita akan merenungkan kebenaran firman Allah pada hari ini dalam Mazmur ke-13 ayat 4 sampai dengan 6. Begini bunyi firman Tuhan. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya menyampaikan tema firman Allah kepada kita pada pagi hari ini. Tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah masalah. Kita sering kali goyah di saat menghadapi persoalan, berbagai masalah, berbagai pergumulan hidup. Disinilah sering seseorang, sering manusia imannya tergoncang ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi persoalan, ketika dia menghadapi pergumulan demi pergumulan, badai silih berganti menerpa hidupnya. Akhirnya saudara, segala hati, pikiran, dan perasaannya didominasi, dikuasai oleh masalahnya. Dia berpikir tentang masalahnya daripada dia berpikir tentang bagaimana pertolongan Tuhan. Dan hal inilah yang dipakai oleh setan untuk menuduh, mendakwa, mengintimidasi kita, membuat kita jauh daripada Tuhan, membuat kita jauh daripada kasih karunia Allah, sehingga seluruh hidup kita hanya dikuasai, didominasi oleh pikiran, hati yang cemas, pikiran dan hati yang khawatir. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan mengajarkan kita, sekalipun engkau sedang mengalami pergumulan hidup, tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya kepada Tuhan. Jangan goyah, jangan khawatir, jangan bimbang, sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Langkah apa yang kita lakukan, saudara? Tips apa yang kita lakukan supaya kita tetap kuat menghadapi situasi dan tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi? Yang pertama kita lakukan adalah senantiasa ingat pertolongan Tuhan yang telah kita terima, yang telah kita rasakan dalam hidup kita. Seringkali yang berpikir, yang sering melintas di pikiran kita hanya masalah terus saja, persoalan terus. Tapi hari ini coba kita mengubah mindset kita, mengubah cara berpikir kita. Kita ingat kebaikan Tuhan, ingat kemurahan Allah, ingat pertolongan Allah yang saudara dan saya sudah terima hari-hari ini, bahkan sebelum-sebelumnya pun saudara. Sehingga dengan demikian engkau mampu melupakan pergumulanmu, engkau mampu melupakan persoalanmu, sebab dalam pikiranmu, dalam hatimu hanya kasih Allah, hanya kemurahan Tuhan. Dan seseorang yang senantiasa mengingat kebaikan Tuhan, hatinya semakin meluap dengan syukur, hatinya semakin meluap dengan ucapan syukur, sehingga dalam pikirannya, dalam hatinya hanya ada kata ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan hidup kita dipenuhi dengan ucapan syukur, maka membuat kita semangat kembali.
semangat untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Maka jangan hanya masalahmu yang saudara ingat, jangan hanya pergumulanmu yang saudara ingat, jangan hanya persoalanmu yang saudara ingat, tapi mari kita ubah. Ingatlah kebaikan Tuhan, seperti ada nyanyian kita, hatiku meluap bila ku renungkan kebaikan dan kemurahan-Mu. Ingatkan selalu akan kebaikan-Mu, ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur, ingatkanku akan kasih-Mu. Ketika kita hanya mengingat kasih Tuhan, ketika kita hanya mengingat kemurahan Allah, ketika kita hanya mengingat kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kita sudah terima daripada Tuhan, maka semangat kita semakin kuat, iman kita semakin kuat menghadapi situasi yang terjadi saat ini. Haleluya. Yang kedua yang kita lakukan adalah tolak segala hasutan, intimidasi iblis yang sering berbisik di telinga kita. Dia berkata, Tuhan sudah melupakan kita, Tuhan sudah melupakan kita. Itu hasutan iblis. Tolak itu dalam nama Yesus dan katakan, sampai hari ini Tuhan menolong saya. Katakan, Ebenezer, sampai hari ini Tuhan menolong saya. Haleluya. Yang ketiga kita lakukan adalah lawanlah godaan iblis yang membuat kita berpaling dari Tuhan, mencari alternatif lain untuk tidak berserah kepada Tuhan. Inilah pekerjaan si iblis. Sebab Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata, ya, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Kalau iblis datang, dia hanya menuduh, mendakwa kita supaya kita jauh daripada Tuhan, jauh daripada kasih Allah, supaya kita terseret daripada kasih Kristus. Iblis hanya mau memisahkan kita daripada kasih Kristus. Iblis hanya saja membuat iman kita goyah, goncang, dan lari daripada Tuhan. Tetapi hari ini lawanlah dia. Sebab Tuhan berkata, lawanlah iblis, maka dia lari daripadamu. Mendekatlah kepada Tuhan, maka dia dekat kepadamu. Yang keempat kita lakukan, tetap percaya pada janji-janji Tuhan. Sebab janji Tuhan seperti fajar pagi hari, tidak pernah terlambat bersinar. Seperti nyanyian kita, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Peganglah janji Tuhan, maka kita tetap kuat dan tetap percaya di tengah-tengah kesulitan. Maka pertolongannya tepat pada waktunya akan diberikan kepada kita. Sekalipun hari-hari ini kita belum mendapatkan jawaban dari Tuhan atas pergumulan kita, tetap percaya. Semua indah pada waktunya. Waktunya Tuhan menolong kita. Waktunya Tuhan akan memberkati kita.
kita. Waktunya Tuhan akan memulihkan kita. Waktunya Tuhan akan mengangkat kita. Seperti nyanyian kita, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Amin. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dia tahu kapan waktunya Dia menolong kita, kapan waktunya untuk memberkati kita. Dia tahu kapan waktunya Dia akan mengangkat kita. Dia tahu kapan waktunya mempercayakan segala sesuatunya kepada kita. Maka nantikanlah waktunya Tuhan, maka engkau akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.